Kedua ini kita bahas dua senyawa garam yang lainnya ya, yaitu garam basa dan garam rangkap. Oke, kita mulai aja. Untuk garam basa ini dia agak mirip dengan garam asam ya penggolongannya ya. Nah, namanya juga garam basa, berarti dia masih mengandung gugus OH. Tambah basa menjadi garam basa. Nah, di sini yang membuat dia menjadi garam basa itu adalah si basanya, Pak. Yang pasti si basanya ya. Sehingga si basanya ini kita golongkan lagi menjadi tiga ya. Kayak asam tadi, kalau asam itu ada asam dibasa, asam monobasa, asam dibasa, asam polibasa. Basa juga sama, ada basa monoasam, basa diasam, dan basa poliasam. Ya. Basa monoasam berarti dia mengandung 1 gugus OH. Basa diasam dia mengandung 2 gugus OH. Dan basa poliasam dia mengandung lebih dari 2 gugus OH. Nah, contoh asam monoasam adalah NaOH, KOH, NH4OH. Dia mempunyai 1 gugus OH. Kalau basa diasam dia mengandung 2 gugus OH. Di sini contohnya adalah MgOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan lain-lainnya. Terus kalau basa poliasam di sini contohnya adalah AlOH 3 kali. Oke. Nah, sama kayak sama garam asam tadi, garam basa itu hanya bisa dibentuk oleh basa diasam dan basa poliasam, karena dia tidak semua basanya digantikan oleh sisa asam ya. Jadi dia masih bersisa basanya sehingga bisa menjadi garam basa. Oke, kita mulai garam asam dibasa. Garam yang pertama, garam asam dibasa. Kita membuat garam asam dibasa ya. Nah, kita di sini menggunakan basanya itu adalah MgOH 2 kali. Nah, ini sama, dia mengion. Oke. MgOH 2 kali dia melepaskan 1 OH- menjadi MgOH plus, dan habis dari MgOH plus dia melepaskan OH lagi menjadi Mg2 plus. Nah, karena kita mau membuat senyawa garam berarti kita memilih ionnya. Nah, di sini yang menjadi ion itu ada MgOH plus dan Mg2 plus. Nah, karena kita mau bikin garam basa berarti kita memilih ion yang masih ada OH-nya. Berarti kita pakai yang MgOH plus. Oke, kita mereaksikan MgOH plus. Oke, di sini kita misalkan anionnya kita menggunakan Cl sehingga terbentuk MgOHCl. Nah, cara penamaannya dia beda dengan mirip dengan asam. Dua penamaan pertama mirip dengan asam. Satu penamaan lagi dia agak berbeda. Untuk cara penamaan yang pertama itu sama nama kation, terus nama basanya baru nama anionnya. Oke. Dia ada magnesium, ada Mg berarti magnesium, terus ada OH berarti hidroksi. Kita lihat OH-nya ada berapa? Oh, OH-nya ada 1, berarti monohidroksi. Terus anionnya klorida, berarti klorida. Jadinya magnesium monohidroksi klorida. Untuk penamaan yang kedua, dia berdasarkan kehilangan gugus OH. Nah, tadi pas kita mengion, pas saat ion dia satu gugus OH- ya, kehilangan 1 OH, berarti dia adalah basa primer. Saat dia kehilangan 2 OH yang di sini, berarti dia kehilangan 2 OH, berarti dia basa sekunder. Oke. Cara penamaannya sama, nama kationnya magnesium, terus nama anionnya klorida, dan nama dan jenis basanya yang kita buat. Nah, karena kita menggunakan basa yang kehilangan 1 OH, berarti namanya basa primer, sehingga namanya menjadi magnesium klorida basa primer. Oke, terus untuk penamaan yang ketiga, dia sama kayak yang kedua, cuman kita menghitung akhirannya tuh dengan jumlah basanya. Oke. Pertama nama anionnya magnesium, terus nama anionnya klorida, dan kita lihat jumlah basanya ada berapa. Oh, dia ada 1 OH, berarti dia 1 basa.
Nah, berarti kita tulis mono basa. Jadi namanya magnesium klorida monobasa. Gitu ya, gampang ya. Oke, itu kalau kita membuat garam basa dari asam dibasa. Salah. Garam basa dari basa dibasa ya. Nah, sekarang gimana kalau kita bikin garam basa dari garam basa dari basa poliasam. Oke, basa poliasam itu adalah basa yang mengandung OH-nya lebih dari 2. Di sini kita menggunakan contohnya adalah AlOH 3 kali. AlOH 3 kali mengion menjadi AlOH 2 kali plus. Terus mengion lagi menjadi AlOH 2 plus dan akhirnya menjadi Al 3 plus. Oke, karena kita membuat garam berarti kita pilih yang dalam bentuk ion. Berarti di sini ada AlOH 2 plus dan AlOH 2 plus dan Al 3 plus. Nah, berarti ada 3 pilihan nih. Terus kita pertimbangkan lagi. Kita mau membuat garam basa. Berarti kita pilih yang ada OH-nya. Berarti di sini ada AlOH 2 plus dan AlOH 2 plus. Nah, ini. Nah, kita bisa membuat garam basa poliasam dari AlOH 3 kali ini dengan 2 cara ya. Oke, cara pertama kita coba menggunakan AlOH 2 kali plus. Nah, kita di sini reaksikan dengan SO4 2-. Ya, kita reaksikan dengan SO4 2- membentuk AlOH 2 kali SO4. Nah, untuk penamaannya sama kayak tadi. Kita namain ininya dulu, kationnya aluminium, terus basanya hidroksi. Kita lihat basanya ada berapa. Oh, ternyata OH-nya ada 2, berarti dihidroksi. Terus baru nama anionnya, sulfat. Jadi namanya aluminium dihidroksi sulfat. Nah, terus kita yang berdasarkan kehilangan OH-nya. Oke, kationnya adalah aluminium, terus anionnya adalah sulfat, berarti aluminium sulfat. Nah, jenis basa yang kita gunakan, karena kita menggunakan yang ini, AlOH 2 kali plus, nah berarti dia mengalami kehilangan 1 gugus OH. Kalau kehilangan 1 gugus OH, berarti dia basa primer. Oke, jadi namanya adalah aluminium sulfat basa primer. Gitu. Nah, sekarang cara yang ketiga. Yang akhiran basa primernya kita ganti dengan jumlah basanya. Oke, berarti kationnya adalah aluminium, anionnya adalah sulfat, dan jumlah OH-nya di sini ada 2, berarti dibasa. Jadi aluminium sulfat dibasa. Gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan AlOH 2 kali plus. Sekarang gimana kita kalau menggunakan AlOH 2 plus ya. Nah, ini kita contohnya menggunakan AlOH 2 plus ya. Nah, berarti tadi itu dia merupakan basa sekunder karena dia mengalami kehilangan 2 OH ya. Nah, di sini kita reaksikannya dengan NO3-, sorry. Sehingga terbentuk AlOH NO3 2 kali. Oke, sekarang kita namain. Oke, pertama kita namain sesuai urutan atom-atomnya. Berarti Al aluminium, terus OH hidroksi. Kita lihat OH-nya ada berapa? Oh, ternyata ada 1, berarti monohidroksi. Terus baru nama anionnya. Anionnya adalah nitrat. Ya, berarti aluminium monohidroksi nitrat. Cara yang kedua, kation adalah aluminium, terus anionnya adalah nitrat, berarti aluminium nitrat. Nah, sekarang kita namakan dengan nama basanya. Oke, AlOH 2 plus tadi itu kita menggunakan basa sekunder. Kenapa? Karena dia mengalami kehilangan 2 OH. Oke, berarti namanya menjadi aluminium nitrat basa sekunder. Nah, terus cara yang ketiga sama kayak yang kedua, berarti kita tulis kationnya baru anionnya. Kationnya aluminium, anionnya nitrat. Nah, kita beri akhirannya itu adalah yang tadinya basa sekunder, kita beri akhirannya sesuai jumlah basanya. Karena dia mempunyai 1 basa, berarti namanya menjadi monobasa. Jadi aluminium nitrat monobasa. Oke, gitu ya. Nah, gimana kalau kita
kita dari nama ke rumus, kimianya. Misalkan kita punya garam basanya itu adalah nitrat. Nah, kalsiumnya itu adalah kalsium monohidroksi, berarti kalsium yang ada 1 OH. Ya. Oke. CaOH itu tadinya berasal dari CaOH 2 kali. Karena dia pengennya 1 OH monohidroksi, berarti kita lepaskan 1 OH. Jadi CaOH plus. Nah, CaOH ini berarti menjadi ion kalium monohidroksinya. Nah, terus nitrat. Ion nitrat adalah NO3-. Oke, digabung menjadi CaOH NO3. Gitu. Nah, terus contoh yang kedua adalah ferrifosfat basa primer. Oke. Kita tulis dulu anionnya, yaitu fosfat PO4 3- ya. PO4 3-. Terus kita tentukan ion positifnya. Kan yang fosfat itu ada ion negatifnya. Sekarang kita tentukan ion positifnya. Dan positifnya dan basa primernya. Primernya ini. Nah, Ferri berarti Fe dengan valensi tinggi. Berarti basa dengan valensi tinggi adalah FeOH 3 kali. Nah, kita mau dia basa primer. Berarti basa primer adalah basa kehilangan 1 OH. Berarti kalau dia kehilangan 1 OH menjadi FeOH 2+. Sehingga jadinya ionnya adalah ini. Oke, maka senyawanya tinggal kita gabung aja. PO4 3- digabungkan dengan FeOH 2+. Jadinya FeOH 2 kali 3 kali PO4. Gitu ya. Nah, sekarang contoh yang terakhir. Kita punya kalsium sulfat monobasa. Oke, kita namanya sulfatnya dulu. Sulfat adalah SO4 2 ya. Nah, itu udah ion negatifnya kita udah dapat. Nah, sekarang dari ion positifnya. Kita lihat dari kalsium dan monobasanya. Oke, kalsium dan monobasa. Oke, kalsium itu kalau jadi basa adalah CaOH 2 kali. Nah, kita maunya dalam ion monobasa, berarti dia hanya memiliki 1 OH. Oke, kita urai. CaOH plus dan baru jadi Ca ya di sini. Kita pengennya sama monobasa mau monobasa, berarti 1 basa, berarti kita pakai yang CaOH plus. Oke, berarti dapat ionnya CaOH plus. Oke, baru udah dapat nih kita ion positif dan negatifnya. Kita gabungkan aja CaOH plus dengan SO4 2-. Dapat CaOH 2 kali SO4. Itu kalau kita dari nama ke rumus kimianya. Sekarang gimana kalau dari rumus kimia ke namanya? Oke. Kalau dari rumus ke namanya sama kayak tadi yang udah dicontohin di awal ya. Nih, misal kita punya MgOH 3 kali ASO3. Oke, berarti penamaan yang pertama sesuai urutan ion-ionnya, berarti Mg magnesium, OH monohidroksi, ya OH-nya 1 monohidroksi, terus ASO3 arsenit. Jadi namanya magnesium monohidroksi arsenit. Terus nama yang kedua kita berdasarkan si basa yang berdasarkan kehilangan OH-nya. Oke, di sini basanya kita menggunakan tuh MgOH ya. MgOH itu awalnya adalah MgOH 2 kali. Nah, karena dia di sini adalah kehilangan 1, pengennya OH, berarti kita bikin dia mengurai. Berarti yang pertama mengurai menjadi
OH plus baru menjadi Mg2 plus. Nah, karena dia di rumusnya itu adalah MgOH aja, berarti kita pakai yang ini. Nah, yang ini itu adalah kehilangan satu OH, berarti dia merupakan basa primer. Oke, berarti namanya menjadi nama kationnya adalah Mg, magnesium. Nama anionnya ASO3 namanya arsenit, dan tadi dia MgOH ini kehilangan satu basa, berarti dia basa primer, sehingga namanya jadi magnesium arsenit basa primer. Terus cara yang ketiga. Oke, sama kayak cara kedua, jadi kation baru jumlah basanya. Oke, kationnya adalah Mg, magnesium, anionnya adalah ASO3, adalah arsenit. Dan di sini jumlah OH-nya ada 1, berarti mono basa, ya. Jumlah OH yang ada 1 ini maksudnya adalah sebelum dia dikalikan dengan pengali banyak yang ini. Pengali di kurung besar yang ini. Jadi sebelum dia dikalikan. Jadi benar-benar pure dia pas dia berikatan sama Mg aja. Berarti dia cuma ada 1. Berarti namanya monobasa. Jadi namanya magnesium arsenit monobasa. Itu untuk senyawa garam basa, ya. Sekarang kita lanjut ke garam rangkap. Nah, garam rangkap itu merupakan garam yang tidak ada gugus OH dan H+-nya. Tapi dia tersusun dari 3 ion atau lebih. Nah, susunan ionnya bisa kation anion atau kation anion. Ini anion, ya. Kation anion. Jadi ada 2 pilihan. Contoh untuk kation anion di sini adalah KNaSO4, ya. Nah, namanya gampang banget, tinggal disusun aja. K itu adalah kalium, Na itu natrium, dan SO4 adalah sulfat. Nah, ini sistem lama sama sistem barunya sama, ya. Nah, kita contoh yang kedua ada Fe NH4 2 kali, SO4 2 kali. Oke, kita tentuin dulu karena Fe itu biloxnya lebih dari 1, kita tentuin biloxnya. Oke. 2. Karena jumlahnya ada 2, kita kalikan 2 jadi min 4. NH4 berarti biloxnya adalah plus 1. Dikali 2 karena jumlahnya ada 2, jadi jumlahnya adalah plus 2. Berarti Fe-nya berapa supaya totalnya jadi 0? Berarti Fe-nya adalah plus 2. Oke, jadi Fe di sini namanya adalah besi 3, ya. Besi 3, terus NH4 ini namanya amonium, dan SO4 ini namanya sulfat. Jadinya besi 3 amonium sulfat. Itu kalau sistem stoknya. Kalau sistem lamanya, nah, kita pakai Fe2. Berarti dia Fe valensi rendah. Berarti namanya menjadi ferroamonium sulfat. Gitu, ya. Nah, sekarang gimana kalau kita dari nama ke rumus? Kalau kita bikin dari nama ke rumus, nah, misalkan di sini kita punya barium, amonium, arsenat. Nah, kalau kayak gini tinggal kita tulis aja ion-ionnya. Barium itu Ba2+, amonium itu NH4+, dan arsenat itu ASO4 3-. Tinggal kita gabung-gabung aja. Nah, ternyata kalau kita gabung ini dia udah 0, berarti jadinya BaNH4ASO4. Terus contoh yang kedua kita punya kalium ferrifosfat. Oke, kita tulis ion-ionnya K+, Fe3+, dan PO4 3-. Oke, kalau kita langsung dijumlah ini biloxnya 1 tambah 1 tambah 3 tambah min 3, jadinya plus, ya. Oke, supaya dia jadi 0, nggak plus lagi, maka K-nya kita kalikan dengan 3, Fe-nya kita kalikan dengan 1, dan PO4-nya kita kalikan dengan 2. Jadi nanti kalian dicoba-coba, ya, sampai nanti biloxnya didapat total biloxnya 0. Nah, di sini jadi totalnya K-nya ada 2 jadi 3+, terus Fe-nya ada 1 jadi 3+, dan PO4 3-nya ada 2 jadi min 6. Jadi totalnya 0, ya, udah 0. Jadi kalau adanya ketemu kasus kayak gini, kalian coba-coba aja. Oke, jadi dapat garam rangkapnya itu adalah K3FePO4 2 kali. Nah, itu kalau kita dari nama ke rumus. Sekarang dari rumus ke nama. Ini gampang banget. Nih, contoh kita punya NH3AlPO4 2 kali.
Oke, kita namain satu-satu. Na itu adalah natrium, Al itu aluminium, dan PO4 dua kali itu adalah fosfat. Namanya menjadi natrium, aluminium, fosfat. Nah, terus contoh sekarang ya. Oke, maaf. Oke. Nah, sekarang contoh yang ini, yang kedua. Nah, yang contoh yang kedua kita punya FeNH4 dua kali SO4 dua kali. Nah, kita lihat di sini Fe-nya itu adalah memiliki bilox 2 yaitu plus 2 dan plus 3. Nah, kita gak tahu di sini Fe-nya pakai Fe yang berapa, sehingga kita tentukan dulu biloxnya. Jadi yang di depan itu harus kita tentukan dulu biloxnya kalau dia valensinya ternyata lebih dari 1 ya. Oke, SO4. Dia muatannya min 2. Karena ada 2 kita kalikan dengan 2 jadi min 4. Terus NH4. Nah, dia biloxnya plus 1. Karena ada 2 kita kalikan dengan 2 jadi total biloxnya plus 2. Oke, min 4 plus 2. Supaya jadi 0 berarti Fe-nya adalah plus 2. Oke, jadi Fe-nya itu adalah besi 2. Jadi namanya besi 2. NH4-nya amonium dan SO4-nya adalah sulfat. Jadi namanya besi 2 amonium sulfat. Gitu ya. Oke. Nah, untuk senyawa garam, kita sampai garam rangkap aja. Karena untuk garam rangkainya atau garam kompleksnya itu nanti dia di bab terpisah di semester 2 ya. Di materi senyawa kompleks. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar teman-teman.